Pemirsa, nama Paiman Raharjo kembali mencuat ke publik karena disebut dalam pusaran isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kembali memanas. Sebelumnya, politikus senior PDI Perjuangan Prasetyo Edy Marsudi juga membantah tahu-menahu soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Selama 20 tahun dia pakai insinyur itu, ada alumni, ada pertemuan, nggak ada nama dia disebut. Padahal dia jadi wali kota. Jadi kan ada kebanggaan. Pernyataan terbaru datang dari politikus senior PDIP, Betor Suryadi. Dalam sebuah pernyataan terbuka, Betor mengklaim telah menemukan titik terang soal dugaan penerbitan ijazah Jokowi yang selama ini dipertanyakan sejumlah pihak. Menurut Betor, hasil penelusuran timnya melibatkan kader PDI Perjuangan DKI Jakarta mengarah pada satu nama yang dinilainya sentral, yakni Paiman Raharjo. Dari Cikini itu kan ada anak-anak Jakarta. Ini yang ngatur semua Denny, Bang. Kan gue udah Denny kan. Aku tanya sama Denny melalui teman-teman, Denny yang bawa ke Pramuka Widodo, kan jelas. Nah, terus sekarang tinggal kita cari Widodo. Widodo, kau cetaknya di bagian mana? Itu ada 50 kios. Pasti dia jawabnya Paiman, kan gitu. Selesai kan? Oh, jadi Paiman ini udah terkenal di situ kali ya? Yang punya percetakan. Dia dari mulai nol di situ, dia jadi tukang sapu, jadi tukang apa, terus dia menjadi rektor Mustopo, jadi rektor, dia profesor dokter, sekarang menjadi profesornya di internasional. Waduh, jangan-jangan hebat ini. Jangan-jangan semua itu dibikin dia sendiri. Tapi dia bilang dia dapat doktornya dari Unpad, kata dia. Nanti kita cek di Unpad. Tapi yang lain-lainnya itu dia yang cetak sendiri juga bisa kan? Orang yang bisa bikinin punya orang lain. Sebelumnya, politikus senior PDI Perjuangan Prasetyo Edy Marsudi buka suara terkait pernyataan Betor Suryadi mengenai dokumen ijazah yang digunakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia membantah tahu-menahu soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Prasetyo Edy mempertanyakan manuver politik Betor yang kini tiba-tiba muncul mengeluarkan pernyataan seakan-akan dirinya sebagai pihak yang paling mengetahui. Menurut Prasetyo Edy, tidak ada nama Bung Betor Suryadi masuk di dalam pemenangan Jokowi Ahok yang resmi diajukan secara resmi oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Selain itu, Betor juga menyatakan dokumen yang dicetak ulang tersebut untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo juga menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menyebut sempat mendapat ancaman dari Paiman terkait aktivitasnya mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi era 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. MBA-nya itu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya, di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen, ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif, ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matunina menyebut pernyataan Roy Suryo sebagai omong kosong. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa ijazah Jokowi palsu.
peneliti atau pemburu tim ijazah palsu ini, mereka aja bingung ijazah palsu ini dibikin oleh UGM atau Pasar Pramuka, gitu loh. Bahkan kemarin UGM yang memasukkan, ya kan, sampai ada dibikin tim tipu UGM, ya kan. Padahal kita tahu ada dong tim tipu UGM kan yang menggugat Mas Roy. Ini bukan Mas Roy, ini yang beda lagi ya. Nah, jadi sekarang ini sampai saat ini isu mengenai ijazah Pasar Pramuka sendiri, ya kan, oleh kayak kemarin teman-teman dari PDIP dan terakhir Mas Pras saya juga kenal mengatakan bahwa Victor itu nggak masuk dalam tim pemenangan 2012 ya. Oke. Ya, dan begini Mas Roy, logika saya ya mungkin anak SD pun tahu bahwa ngapain juga Pak Jokowi sekarang memasukkan di Pramuka, sedangkan ijazah itu udah dipakai waktu menjadi calon wali kota di Solo tahun 2005. Yeah. Dan itu gelarnya adalah insinyur karena sudah ada dari KPUD menyatakan dan juga bukti-bukti daripada player-player untuk pemenangan ya, Palung dan sebagainya. Jadi kan tinggal Pak Jokowi copy paste ijazah yang kemarin di Solo untuk dibawa ke DKI dan juga di Presiden. Terkait dugaan keterlibatan Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi, jurnalis iNews telah menghubungi mantan Wamendes PDTT tersebut. Namun hingga saat ini Paiman belum memberikan tanggapannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Iran menggelar pemakaman kenegaraan korban perang melawan Israel, termasuk ilmuwan nuklir dan petinggi militernya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Newsroom. Beralih informasi lain pemirsa, mulai 2029 tidak akan ada lagi 5 kotak suara dalam pemilihan umum. Pasalnya Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPR dan DPD. Sementara itu dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah serta anggota DPRD tingkat provinsi. Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan lokal pada pemilu 2029 nanti. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih presiden dan wakilnya serta anggota DPR dan DPD RI. Sedangkan dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya yang bersamaan dengan memilih anggota DPR di tingkat provinsi dan kabupaten. Artinya pemilu serentak yang selama ini dikenal 5 kotak suara mulai 2009 tidak akan berlaku lagi. Selain itu, MK memutuskan pemilu lokal dilaksanakan paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD RI atau setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden.